pemirsa, Anda kembali menyaksikan Kampus Corner, aplikasi karya mahasiswa Udinus di program Bangkit, jawab berbagai permasalahan. Oke Bu, kita lanjutkan dulu tadi ya, kata dari Bu Galuh tadi di program Bangkit ini ada 3 kelas gitu ya, itu apa saja tuh Bu kelasnya? 3 kelas ini biasa disebut oleh program Bangkit itu namanya learning path. Jadi ada 3 learning path yang bisa dipilih oleh mahasiswa. Yang pertama itu ada machine learning, yang kedua ada mobile developer, dan yang ketiga ada cloud computing, Mbak. Cloud computing. Yang membedakan apa tuh Bu? Coba, atau kita tanya ini aja ya Bu ya. Ini kemarin ngambil kelas apa gitu di program Bangkit? Coba kalau dari Mas Rama dulu deh, Mas Rama apa kelas apa? Kalau saya dari machine learning. Machine learning, oke. Kalau Mas Nanang? Ambil mobile development. Beda berarti ini beda kelas. Jadi suruh jelasin masing-masing aja nih Bu. Dari Mas Nanang deh, mobile development itu seperti apa? Itu ngebuat aplikasi Android. Oke, aplikasi basic di HP gitu, Android ya? Mulai dari dasar sampai ke intermediate expert gitu. Oke, kalau machine learning? Kalau machine learning ya kita belajar mesin. Ya sistem cerdas atau artificial intelligence secara keseluruhan. Terus kita juga Bangkit juga diajarin matematika gitu. Terus ya paling itu aja sih Pak, buat sistem yang bisa meringankan beban manusia dengan isi otomatis gitu sih. Oke, tadi kan menjawab berbagai permasalahan ya ini aplikasinya ya. Pokoknya berarti memudahkan manusia lah ya. Tadi berarti ada 1 kelas lagi Bu, apa Bu berarti ini? Cloud computing. Cloud computing. Kalau cloud computing sendiri itu Cloud seperti apa? computing itu nantinya akan menghubungkan antara 2 kelas ini. Oke, 2 kelas Nadia. ini. Jadi kalau dalam sebuah aplikasi itu nantinya kan ada yang namanya front end dan back end. Dan nantinya akan disimpan di dalam sebuah server atau cloud ya Mbak Nadia. Jadi nanti si cloud computing ini karena program Bangkit ini bekerja sama dengan Google sehingga nantinya pembelajaran yang diberikan di Bangkit untuk program CC atau cloud computing itu menggunakan Google Cloud. Oke, iya. Karena kerjasama tadi langsung sama Google ya? Iya betul sekali. Nah ini yang membuat kenapa sih program Bangkit ini sangat diminati karena bener. Betul, ada perusahaan raksasa yang mendukung program ini. Yang pasti sangat diminati teman-teman semua ya? Iya, jadi nanti cloud computing ini menghubungkan antara mobile developer yang dibuat Mas Nanang tadi, Mbak Nadia, dan dengan machine learning. Iya, yang nantinya diintegrasikan dan ditampilkan dalam sebuah aplikasi. Seperti itu. Oke, berarti ini saling terhubung gitu ya Bu? Iya, ya? betul Kelasnya, sekali. tapi kelasnya masing-masing gitu lah ya. Ada timnya masing-masing. Iya. Oke, tadi kan ini membuat aplikasi Tanamin sama Fisku gitu ya. Ini yang melatar belakangi gitu ya, tim kalian membuat aplikasi itu apa sih? Ini kan menjadi jawaban berbagai permasalahan nih katanya nih. Oke, dari Tanamin dulu nih. Yang melatar belakangi kamu kenapa membuat aplikasi Tanamin gitu? Oke, jadi dari Bangkit kan itu di akhir programnya ada namanya project Capstone Project. Oke. Nah itu ngebuat aplikasi. Terus yang latar belakangi kita dari tim nih pengen ngebuat apa gitu. Ternyata dari tim setelah diskusi pengen ngedeteksi tanaman. Oke, setelah itu tanaman apa dulu nih? Kayaknya kalau pertanian itu cakupannya luas dan masalah-masalah di masyarakat di pertanian itu juga banyak. Dan setelah kita observasi beneran, ternyata 10% sampai 20% petani itu mengalami gagal panen dan disebabkan oleh penyakit tanaman. Nah, dari situlah kita berangkat dari situ untuk ngebuat aplikasi ini. Seperti itu. Oke, jadi karena banyak petani di Indonesia ini sering gagal panen ya, karena penyakit di tanaman, makanya dibuat aplikasi ini tadi harus bisa mendeteksi penyakit tanaman ini penyakit apa, terus cara penanggulangannya seperti apa gitu ya. Ini kalau Fisku ini nih, tadi udah sempat jelasin belum sih? Belum ya, kayaknya di belakang layar ya jelasinnya ya. Oke, sekarang kita jelasin. Kalau Fisku gitu, itu Fisku ini latar belakangnya gitu, alasannya membuat aplikasi tersebut kenapa nih Mas Rama? Latar belakangnya sih jelas karena sektor ekonomi Indonesia kan seharusnya ditopang oleh sisi perikanan ya kan, kita negara maritim. Betul. Nah kami melihat kok nelayan yang terjun langsung di lapangan itu kok belum banyak, sejahtera gitu ya. Masih banyak yang kurang sejahtera gitu. Kami mikir itu, terus kami juga tanya-tanya ke mahasiswa dari Universitas Brawijaya, dia mahasiswa perikanan, oh ada masalah-masalah gini. Ya udah kami
ngomongin tim Fisku itu ngomongin yaudah kita bikin aplikasi gini-gini, terus fiturnya yang deteksi kesadaran tadi sama yang jual beli tadi, sehingga di apa ya istilahnya supaya nelayan kesejahteraan juga meningkat gitu, Mbak. Berarti nelayan langsung ke pembeli, nggak ada betul. perantara gitu Iya, ya. Oke, jadi mungkin bisa dijual dengan harga yang lebih tinggi ya, Betul, daripada betul. nanti harus ke tengkulak dulu Ya, gitu biasanya kan ya. kalau tengkulak kan yang naikin harga tengkulaknya itu, Betul, nelayannya tengkulaknya harganya- kan ya kan ngambil untung gitu Iya, ceritanya ya. iya. Oke. Padahal yang bersusah payah kan nelayan ya, Betul, mencari ikan gitu. Oke, itu tanggapan ini berarti udah survei lapangan ya? Iya sudah. Udah ke petani juga? Sudah. Itu tanggapannya gimana tuh dari petani sama nelayannya sendiri dengan adanya aplikasi ini yang kalian bikin gitu? Oh, kalau dari Tanamin tanggapannya beragam sih. Karena kalau lihat dari latar belakangnya petani ini tinggal di daerah pedesaan yang mana sinyal itu susah. Betul, Sinyal itu sinyalnya Iya, susah ya? Susah, terus masyarakatnya juga bisa dibilang menengah ke bawah kan. Jadi dia kurang familiar dengan teknologi HP. Oke, Jadi itu tantangannya di situ. di situ lah Jadi ya setelah waktu observasi, terus ngedeteksi aplikasi tanamannya, ya banyak juga yang menolak. Menolak seperti itu. Karena dianggap, ya saya sudah petani bertahun-tahun ini, udah ngerti kalau kayak gitu doang. Gitu. Seperti Oke, itu sih. wah itu jadi PR-nya Iya. ya berarti ya. Berarti wah langsung dapat PR nih Bu, harus terjun ke lapangan. Tapi itu bagus, makanya itu pentingnya kenapa sih harus survei lapangan dulu biar tahu ya Bu ya, Iya. nggak asal bikin. Jadi Jadi namanya buat aplikasi kan harus observasi terlebih betul, dahulu harus nomor observasi. satu. Jadi memang biar aplikasinya itu benar-benar berguna gitu Betul ya. sekali. Oke, gimana kalau dengan Fisco? Tanggapan para nelayan? Kalau dari Fisku, alhamdulillahnya dapat tanggapan positif semua sih. Kemarin kami kayak mengadakan studi kasus atau workshop itu ke nelayan untuk mengenalkan aplikasi kami, ini gimana makainya, tujuannya apa, gitu-gitu. Mereka juga tanggapannya positif, kayak terima kasih Mas sudah dibikin, udah perhatian sama nelayan, gitu-gitu ya. Kami juga bersyukur sih dapat tanggapan seperti itu. Kami di Kalibaru, Jakarta kemarin. Oh di Jakarta, jauh ya? Iya. Kok bisa nyampe Jakarta ini? Karena timnya mungkin? Iya, tim kebanyakan domisili di Jakarta. Oke, berarti ini timnya nggak cuma Udinus, berarti campuran ya Bu ya, dari karena program Bangkit itu tadi ya. Tapi kalau yang dari Udinus sendiri nih Bu, yang ikut program Bangkit di angkatannya Mas Nanang sama Mas Rama ini ada berapa sih Bu? Untuk di angkatannya Nanang dan Mas Rama ada sekitar 144 mahasiswa Udinus yang mengikuti program Bangkit ini. Banyak ya Bu ya ternyata ya? 144? Iya, 144 mahasiswa yang mengikuti program Bangkit tahun 2022. 2022, itu Iya. dari prodi apa aja Bu berarti? Dari prodi Teknik Informatika dan Sistem Informasi, kebetulan dua prodi ini Dua yang prodi. memang eligible atau sesuai dengan program Bangkit. Mbak. Oke, 144 loh, berarti Iya. ini memang benar, berarti antusiasme program Bangkit tadi sangat besar ya? Iya, betul sekali. Makanya kuotanya ditambah sama pemerintah. Yang mendaftar itu sekitar 300 lebih, Mbak. Tetapi karena ada seleksi, karena ini kan tadi ya. mahasiswa yang ikut Bangkit ini merupakan mahasiswa-mahasiswa terpilih dari mahasiswa-mahasiswa yang memang sudah terpilih di sini. Jadi pilihan tersebut di 324 mahasiswa yang diterima di program Bangkit 144. Iya. 144, tapi ini juga sudah termasuk tinggi ya Bu Iya. ya angkanya ya? Jadi Udinus itu sudah mengikuti program Bangkit ini 2 tahun terakhir, Mbak. Program Bangkit ini pertama kali diinformasikan atau dipublish itu di tahun 2019. Sedangkan Udinus menjadi mitra atau menjadi co-host, jadi menjadi mitra program Bangkit itu di tahun 2020. Dan Udinus merupakan salah satu PTS, bukan salah satu PTS, tapi satu-satunya PTS di Semarang atau di Jawa Tengah yang menjadi mitra Bangkit. Luar biasa. Di antara berpuluh-puluh PTS yang ada di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah keren Iya, loh, betul. bangga ya pastinya. Bangga. Bangga dong, bangga. Oke, tadi kan katanya dari 300 sekian mahasiswa diseleksi yang lolos 144 ya Bu ya? Iya, betul sekali. Berarti ini mereka berdua sudah mengikuti seleksi nih. Iya. Mungkin nanti bisa cerita seleksinya seperti apa sih, sesusah apa, seleksinya kayak gimana gitu ya. Bisa nyampe ada yang nggak lolos juga, berarti kan
orang-orang pilihan ya Bu ya, orang-orang pilihan. Tapi kita lanjutkan setelah jeda berikut ini. Ya pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali untuk Anda usai jeda berikut.